Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PCA Purwokerto Timur akan membuat tutorial mendoan raksasa ukuran 47 kali 38 cm. ada pun bumbu-bumbunya. Ya, jadi untuk adonannya ada tepung terigu, ada tepung beras, ada daun bawang, ada bumbu halus. Ini terdiri dari bawang putih, ketumbar, kencur, dan lain-lain. Lalu di sini ada buah naga, sari buah naga ya. Lalu ada saori, ada juga penyedap rasa. Dan ini untuk cocolan nanti setelah matang. Sambal kecap produksi khas Sawangan satu. Nah ini untuk perbandingannya untuk ukuran yang biasa ya. Ini yang ukuran raksasa, ukurannya 50 kali 38. Kalau ini yang kecil, Yang small. yang small, ya ukuran standar yang seperti ada di pasar-pasar. Nah kami mau membuat tutorial mendoan raksasa pink, Ya, ini ya. pertama tepung terigu. Naganya yang sudah di blender dicampurkan padi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PCA Purwokerto Timur akan melakukan tutorial membuat mendoan jumbo. Bumbu ya. Terus di sini ada jagung yang disisir. Lalu ada daun bawang yang sudah diiris. Ada sauri, ada kunyit bubuk, dan penyedap rasa seperti ini. Suaranya bisa di Setiap daerah punya rahasia, sebuah pesan yang tersimpan di balik rasa dan sejarah. Di jantung Banyumas, Purwokerto, rahasia itu bernama mendoan. Mendoan adalah salah satu makanan khas yang berasal dari Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Mendoan terbuat dari tempe tipis digoreng setengah matang dalam balutan tepung berbumbu yang artinya setengah matang. Nama mendoan berasal dari bahasa Jawa Banyumasan mendo yang berarti setengah matang karena teknik menggorengnya yang singkat dalam minyak tidak terlalu panas agar teksturnya tetap lembek dan lembut, berbeda dari tempe goreng biasa yang renyah. Namun, lebih dari sekedar cemilan, mendoan memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan budaya masyarakat Banyumas. Mendoan telah menjadi bagian dari kuliner Banyumas selama beberapa generasi. Beberapa sumber menyebutkan bahwa mendoan sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Namun, belum ada catatan pasti mengenai siapa yang pertama kali menciptakan makanan ini. Masyarakat Banyumas telah lama mengenal tempe sebagai bahan makanan pokok karena daerah ini memiliki produksi kedelai yang cukup melimpah. Pada masa lampau, para pedagang dan warga setempat mulai mengolah tempe dengan cara yang berbeda dari kebanyakan daerah di Jawa, yakni dengan membuat tempe tipis yang kemudian digoreng setengah matang dengan balutan adonan tepung berbumbu. Dalam perkembangannya, mendoan semakin populer dan menjadi camilan favorit masyarakat Banyumas hingga menyebar ke berbagai daerah lain di Indonesia. Kedua pengakuan sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2021
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia menetapkan mendoan sebagai warisan budaya tak benda WBTB dari Banyumas. Pengakuan ini menegaskan bahwa mendoan bukan sekadar makanan, tetapi juga bagian dari identitas budaya masyarakat Banyumas yang harus dilestarikan serta menjadi simbol kebersamaan dalam berbagai acara. Mengapa harus setengah matang? Mengapa harus mendo? Ini bukan hanya tentang tekstur, ini tentang nilai kelenturan dan kebersamaan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sebuah pesan kuliner yang menolak kaku. Mendoan adalah cerminan gotong royong. Mendoan mengajarkan bahwa tempe, bahan dasarnya, adalah pangan sehat yang mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Ia adalah lambang kesederhanaan yang membawa keberkahan. Pesan kelestarian kita jaga, dari bibit kedelai hingga proses penggorengannya yang cepat. Mendoan mengajarkan kita tentang kebijaksanaan. Tahu kapan harus berhenti, tahu kapan suatu hal sudah cukup. Ia mengajarkan kita untuk tidak berlebihan. Jadilah seperti mendoan, siap untuk beradaptasi, namun tidak kehilangan jati diri. Kami mengundang Anda untuk merasakan pesan kebaikan dari tanah Banyumas. Mendoan, kuliner tradisional yang membawa pesan.